Baik, salam sejahtera semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, semoga Tuhan selalu bersama kalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan peran guru di era society 4.0. Pertama-tama kita sampaikan dulu. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui adalah apa itu society 4.0. Saya rasa teman-teman semua di sini sudah paham, setidaknya pernah mendengar yaitu society 5.0, yaitu society setelah 4.0 tentunya. Apa yang kira-kira ada di benak teman-teman? Baik, saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya society 4.0 adalah konsep masyarakat. Society ini adalah masyarakat yang kemudian berfokus pada pemanfaatan teknologi canggih, robotik, lalu kesehatan seperti AI, data yang kemudian menjadi sangat penting di era 4.0, dan kemudian IoT untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan inklusif. Itu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan teknologi dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketika dulu adanya teknologi untuk menyederhanakan pekerjaan yang mungkin dirasa rumit, namun sekarang lebih modern lagi, di mana society 4.0 diharapkan masyarakat sudah sangat familiar dengan penggunaan teknologi canggih dalam keseharian seperti itu. Selanjutnya kita singgung peran guru di era society 5.0 di sini. Yang pertama tentu guru sebagai fasilitator pembelajaran yang kemudian memakai teknologi untuk mendukung siswa belajar secara interaktif dan adaptif. Kemudian kedua, membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan adaptif apa? Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan literasi digital. Yang ketiga, setidaknya guru menjadi agen perubahan dalam menciptakan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan tantangan masa depan. Nah, dari ketiga ini bisa kita kritisi sedikit bahwasanya dari poin 1 dan sampai poin 3, guru yang kemudian disebutkan sebagai fasilitator bukan hanya mendukung siswa dalam belajar secara interaktif dan adaptif. Nah, hal terpenting yang kemudian perlu disampaikan adalah bagaimana siswa atau peserta didik dapat memanfaatkan teknologi atau penggunaan teknologi secara masif, secara benar. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi kita semua para guru karena penggunaan yang kemudian dikatakan berlebihan dan seterusnya, penggunaan sosial media justru tidak menjadi sumber belajar bagi para mahasiswa, bagi siswa terutama, di mana hal ini sangat perlu kita ambil di dalamnya untuk mengingatkan, untuk mengkontrol, untuk memberikan edukasi semacam filter, perlu adanya filter terkait hal-hal seperti itu. Karena seperti kita tahu dari siswa kita mungkin sudah lahir 2007 setidaknya, 2012 atau 2000 di atas itu, yang kemudian dapat kita katakan sebagai generasi yang kemudian sudah melek digital. Kita tidak perlu kemudian untuk mengajarkan hal ini itu karena ditinjau dari sisi adaptif, mereka sangat adaptif terhadap teknologi. Tapi bagaimana kemudian memanfaatkan
kan terbaik perlu kita berikan edukasi di dalamnya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang kemudian kita singgung di sebelumnya, tantangan yang kemudian dihadapi guru di era society 4.0 adalah keterampilan teknologi yang terus berkembang, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, guru terus memperbarui keterampilan teknologi yang dapat menempatkan digital yang tepat untuk pembelajaran. Karena kan tantangan kemudian katakanlah generasi yang kita ajar sangatlah mudah untuk mengalami kebosanan yang berdampak pada ketidak terlibatan mereka kemudian di dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kesiapan menghadapi pembelajaran jarak jauh ini juga menjadi tantangan karena ketika kita berdialog langsung secara fisik dan bertemu tidak dalam kisaran 1-2 kali pertemuan tidak melulu pembelajaran tersebut berjalan dengan mulus, apalagi kemudian pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh. Kita harus lebih berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran kemudian yang efektif. Ketiga adalah memfasilitasi keterampilan ada perusahaan. Apa yang kemudian menjadi titik tolak atau outcome yang kemudian diharapkan di abad ke-21 adalah seperti berpikir kritis, kemudian kreativitas dan kolaboratif yang kemudian mempersiapkan kita menghadapi dunia yang cepat berubahnya. Artinya, guru di sini sangat diharapkan untuk mencetak atau menggait pribadi sebagai pribadi yang berdikari, yang solid, yang kemudian bisa mandiri di dalam masyarakat sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Kemudian yang nomor 4 adalah kebutuhan untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Ini tercantum dalam pilar pendidikan, di mana salah satunya adalah pembelajar seumur hidup. Long life learner, di mana ini sesuai dengan capaian yang kemudian dibutuhkan di era society 5.0. Selanjutnya adalah apa yang kemudian bisa direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalisme guru di society 4.0. Pertama adalah tentu pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi guru-guru yang mungkin dirasa kurang dalam memanfaatkan teknologi, maka diperlukannya pelatihan dan pengembangan kompetensi digital. Namun, bagi guru-guru yang sudah dirasa mampu, maka lebih alangkah baiknya untuk bagaimana guru tersebut menguasai materi yang kemudian terus-menerus juga memperbarui materi yang ditemukan atau pernah karena sangat sulit bagi kita seorang guru untuk tidak mengikuti kemudian perkembangan pendidikan yang ada di dunia. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran seperti kolaborasi antar siswa dan penggunaan digital dalam kelas untuk meningkatkan keterlibatan dan kreativitas. Hal ini sangat penting, di mana pembelajaran yang kemudian melibatkan atau
engagement dari siswa tersebut dikerahkan, dibangkitkan, maka hal tersebut otomatis dapat meningkatkan pembelajaran yang kemudian efektif dan efisien, juga mendukung terjadinya kreativitas. Jadi ketika siswa sudah berikut serta secara hati, secara pikiran dan seterusnya, maka otomatis peserta tersebut akan menjadi pembelajaran yang berlangsung adalah pembelajaran yang bermakna. Terus kemudian meningkatkan keterampilan mengolah pembelajaran daring seperti yang disampaikan sebelumnya, di mana guru di sini bagi yang kemudian dirasa kurang, maka sebaiknya memang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi digital yang cukup besar. Lalu kemudian yang melakukan adalah pembelajaran seumur hidup bagi guru. Nah, artinya kita juga sebagai guru haruslah terus-menerus belajar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pengajaran yang kemudian sesuai dengan zaman yang ada seperti itu. Yang kelima adalah pengembangan keahlian dalam pembelajaran berbasis masalah. Dan kemudian keterampilan abad ke-21, yakni melatih guru mengajarkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja di masa depan. Baik, tibalah kita pada suatu kesimpulan bahwasanya profesionalisme guru di era Society 5.0 yang kemudian harus berperan sebagai fasilitator aktif yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Katakannya adalah guru dihadapkan pada tantangan terus mengembangkan keterampilan digital dan mengelola pembelajaran berbasis teknologi serta menjadi siswa untuk siap menghadapi perubahan yang cepat. Pada rekomendasi ini membangun keterampilan guru melalui pelatihan berkelanjutan, menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan pendekatan yang lebih kolaboratif sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru di era Society 5.0. Baik, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum.